Dan di satu titik, di satu malam saya tanya Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu yang di Sesetan? Pesan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka? Dan di situ, ketika saya tanya sama Tuhan waktu dalam kesibukan saya, Tuhan bilang, apa yang harus kamu takutkan? Karena kalau dari Bapak Pendeta Muda, saya berpikir bahwa, aduh, ini wakil gembala sidang, kalau sudah memberikan mandat ini luar biasa, saya bilang. Jadi saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu yang di sana? Terus Tuhan bilang, apa yang harus kamu takutkan? Saya membaca di dalam Keluaran, kalau kita semua tahu bahwa Musa, tokoh Musa di dalam kitab Keluaran itu, dia adalah orang yang menganggap dirinya tidak pandai bicara, tidak fasih lidah, menganggap dirinya rendah. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini ialah bebas dari ketakutan. Boleh kita sama-sama ulangi? Bebas dari ketakutan. Kita baca dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu simak saja, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Keluaran 3 ayat 10 sampai 14, firman Tuhan demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Kata Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Dan apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah di gunung ini. Ayat yang ke-13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus dijawab kepada mereka? Ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah, aku yang telah mengutus aku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang mungkin dari sekolah minggu, ataupun yang mungkin anak-anak kita lagi sekolah minggu. Kita mengenal beliau, dia adalah Musa yang kehidupannya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Walaupun sebelumnya saya bilang bahwa beliau ini menganggap dirinya rendah, dia menolak Tuhan. Bapak Ibu tahu, 5 kali Musa menolak panggilan Tuhan. 5 kali dalam kehidupan Musa dia menolak panggilan Tuhan. Tuhan berfirman, kembalilah ke Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Colek kanan kirinya, katakan bahwa kamu takut nggak hari ini? Atau tanya dalam diri saudara, tepuk dadanya, saya takut nggak ya hari ini? Enggak ya, puji Tuhan. Kita harus tetap semangat karena ini akhir tahun, tetapi kita harus tetap semangat. Amin. Kehidupan manusia itu tidak pernah luput yang namanya ketakutan. Setiap orang, di setiap musim kehidupannya, pasti ada satu atau bahkan lebih mengalami ketakutan. Yang terbesar ataupun yang terkecil dalam kehidupannya. Bapak Ibu, waktu saya pergi setiap beribadah, kadang saya merasa kehabisan bensin, tinggal 1 kotak, biasanya dia kedip-kedip. Saya bilang, Tuhan, tibakan saya di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saya tuh merasa takut kalau di tengah jalan habis dan saya akan dorong sendiri. Karena saya pernah trauma dengan dorong motor dan tiba-tiba mati. Masih ada bensin tetapi tiba-tiba mati. Karena itu ketakutan terbesar dalam kehidupan saya. Dan saat ini juga saya bilang bahwa Tuhan, kenapa saya harus takut bensin? Kalau Tuhan pasti sediakan. Begitu teman-teman, Bapak Ibu. Jadi saya pukul dada saya bilang, Tuhan saya nggak boleh takut. Tuhan pasti sediakan. Amin. Setiap kita datang di tempat ini, kita beribadah, punya ketakutannya masing-masing. Apa yang kita takutkan hari ini? Apa yang Bapak Ibu takutkan hari ini? Mungkin hari ini takut tentang masa depan, ataupun hal yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang wajar, karena kita hidup masih dalam kedagingan kita. Kalau kita sudah bersama Tuhan di sorga, tidak ada yang perlu kita takutkan. Makan, minum Tuhan sediakan, pakaian, tempat tinggal, semuanya Tuhan sudah sediakan. Amin.
Dan ada beberapa orang yang dalam kehidupannya penuh dengan ketakutan dan memang itu sudah ada dari sejak kecil. Ada yang trauma dengan masa kecilnya. Ada yang mungkin Bapak Ibu kalau punya anak umurnya 2-3 tahun sudah masuk TK atau SD, takut, waduh di sekolah anak saya gimana ya sama teman-temannya? Dapat bangku sekolah nggak? Dapat teman-teman yang baru atau enggak? Jadi kita sebagai orang tua terkadang merasa takut kepada masa depan anak kita, bagaimana mereka nanti di sekolah. Atau mungkin bahkan ada yang dari SD sudah mau masuk SMP, anak-anak kita sudah dewasa, mau masuk SMP, takut masuk SMP, takut nilainya turun, atau takut tidak mendapatkan nilai yang terbaik, tidak dapat peringkat seperti itu. Dari yang SMP masuk SMP, SMA lanjut ke perguruan tinggi, saya kuliah nggak ya? Saya waktu masuk SMA, saya sakit Bapak Ibu, 1 tahun lebih, hampir dalam mati kalau mau dibilang ya. Karena 1 tahun lebih itu iblis bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Seolah-olah ingin mengambil kehidupan saya. Saya bilang sama bapak saya bilang, sepertinya saya tidak bisa kuliah. Karena kalaupun kuliah, saya akan tetap dengan kesakitan saya. Tidak akan pernah fokus dengan masa depan saya. Saya bilang sama seperti ke bapak saya. Jadi bapak saya bilang, jangan pernah kamu takut, sebab di atas dokter masih ada Tuhan. Di atas tabib masih ada Tuhan. Tidak perlu kamu hidup dalam ketakutanmu. Jadi itu yang menjadi pegangan saya, menjadi iman saya sampai hari ini bahwa apa yang perlu saya takutkan dalam kehidupan saya kalau di atas manusia masih ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu begitulah semua kita hidup dalam ketakutan dan itu suatu hal yang biasa. Kalau ada yang bilang ke saya hidup saya aman-aman saja, tidak pernah merasa ketakutan, akan saya jawab itu bohong. Karena di satu titik, bahkan kita merasa bahwa saya bisa melewati ini, pasti ada. Di satu titik kita merasa bahwa takut, Tuhan saya takut. Tuhan nanti bagaimana? Tuhan nanti ke depannya bagaimana? Tuhan saya bisa mengambil keputusan ini benar atau enggak? Itulah dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sering takut. Nah Bapak Ibu, dari kisah tokoh yang luar biasa, Musa, kita melihat bahwa dia ini orang-orang yang melakukan hal-hal yang dahsyat. Dan sama juga tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab. Kita melihat Gideon, Daud, kita melihat Yusuf yang sudah familiar dengan kisahnya, bagaimana ia dicobai di rumah Potifar. Dan mereka pun di situ di titik mengalami ketakutan. Tetapi yang membuat mereka berbeda ialah meskipun mereka takut, mereka tetap memutuskan untuk melangkah, untuk bangkit. Seperti firman Tuhan, seperti pujian tadi, saat kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Kita hanya jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan tuh tahu, Tuhan menuntun setiap tangan-tangan kita, menuntun setiap langkah kaki kita. Tuhan tahu bahwa Tuhan tahu kita jatuh, tetapi Tuhan mau kita nggak mau sampai tergeletak. Bangkit dan melangkah. Amin. Sama-sama dengan saya katakan hari ini, saya harus melangkah. Kita harus melangkah. Amin. Dengan iman kita harus melangkah. Ketakutan boleh kita rasakan, tetapi tidak boleh menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita boleh rasakan takut, tetapi jangan biarkan rencana Tuhan menghambat kehidupan kita. Kita boleh merasa takut, itu nggak dosa Bapak Ibu. Takut itu nggak dosa, dan itu hal yang wajar. Dan Bapak Ibu, rencana Tuhan buat kehidupan Musa itu besar, dan saya yakin rencana Tuhan buat setiap kita itu juga sama halnya besar. Amin. Amin. Nah, Musa akhirnya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Dia bahkan membelah laut Teberau atau Laut Merah. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk membawa 10 perintah Allah. Dan membawa Taurat itu untuk orang-orang Israel di sana. Tetapi rencana Tuhan itu dalam hidupnya hampir terhambat karena ketakutan Musa. Rencana Tuhan untuk kehidupan Musa untuk lebih baik itu hampir saja terhambat karena Musa hidup dalam ketakutannya. Masa lalu Musa, dia hidup dalam kelemahannya dan berpikir bahwa saya ini nggak fasih lidah, saya nggak pandai berbicara. Musa terus-terusan hidup dalam masa lalunya. Nah, Bapak Ibu, suatu hari Musa ini sedang membalakan kambing domba dari mertuanya. Dia membawa ke gunung dan di situ Musa melihat ada semak duri yang terbakar, lalu
Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, aku mengutus engkau untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Ini rencana Tuhan, Bapak Ibu. Tiba-tiba lagi ucuk-ucuk, lagi menggembalakan kambing domba mertuanya. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Musa, saya mengutus engkau untuk membawa bangsaku Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa yang gak kaget dengan keadaan yang saya takut, saya cemas, saya nggak pandai berbicara. Bagaimana kalau orang-orang tidak menerima saya? Dengan keadaan situasi Musa berpikir bahwa dirinya lemah, tetapi Tuhan malah fokus dengan hal yang lain. Tuhan malah bilang, saya mengutus engkau untuk membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ini rencana Tuhan. Kita harus melihat dari sisinya Tuhan. Dalam 5 ayat yang kita baca di sini, di situ kita melihat bahwa Musa menolak Tuhan. Bahkan Bapak Ibu kalau baca lagi di ayat-ayat sebelum dan setelahnya itu, Musa menolak Tuhan sampai 5 kali. Dan Tuhan berfirman, aku mengutus engkau. Tapi Musa berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Aku nggak pandai bicara. Siapa sih saya Tuhan sehingga Tuhan kok mau mengutus saya? Saya ini orang rendahan Tuhan. Bapak Ibu tahu, dia dihanyutkan oleh ibunya dan didapati oleh putri Firaun, diangkat menjadi anak kerajaan. Seorang pangeran. Musa tidak berfokus pada dirinya bahwa dia adalah seorang anak kerajaan. Dia malah fokus bahwa saya ini tidak fasih lidah. Saya ini bagaimana kalau di sana orang-orang tidak menerima saya. Dia hanya fokus dengan hal seperti itu. Lalu Tuhan berkata, aku sendiri yang menyertai engkau. Wah, ini mestinya udah lebih dari cukup Bapak Ibu. Karena, namun Musa berkata, bagaimana menolak aku kalau mereka menolak aku? Kalau mereka tidak menerima aku, bahkan Musa, seperti yang saya bilang, sudah 5 kali menolak Tuhan. Musa lebih memilih hidup dengan mertuanya dan tidak mau melangkah dengan Tuhan. Musa tidak mau memutuskan untuk melangkah dengan Tuhan. Dia masih hidup dalam zona nyaman kalau hari-hari ini kita bilang. Bagaimana kalau kita masih hidup dalam masa lalu kita? Kita hidup dengan apa kata orang. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Kita akan merasa bahwa, oh kalau saya lakukan ini pasti ada yang ngomongin saya. Kalau saya membantu seseorang pasti dikatain, wah sok pahlawan ya, sok jadi pahlawan kesiangan. Itu artinya kita masih hidup karena apa kata orang, bukan apa kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Kita akan belajar 3 hal bagaimana orang yang hidup dalam ketakutan. Yang pertama, dia memikirkan kemungkinan yang negatif terus. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Dia akan memikirkan bahwa ya, bagaimana ya pendapat orang tentang saya. Negatif terus dalam pikirannya. Tidak ada hal positif yang dia kembangkan. Seringkali kita bertemu dengan orang seperti ini. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ketakutan itu menular. Menular artinya dari orang tua kita akan tularkan, orang tua kita menularkan kepada kita akan tularkan kepada generasi kita berikutnya. Dan mulai hari ini, putus hubungan dengan rasa ketakutan yang sudah kita bawa dari orang tua kita, dari keturunan kita sebelumnya. Katakan dalam diri kita, saya putus hubungan. Amin. Jadi tidak ada lagi ketakutan menular ke generasi kita sesudah itu. Setelah itu. Jadi kita putus hubungan dengan roh ketakutan. Yang kedua, ketakutan itu selalu berasumsi terburuk. Selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Kalau saya habis bensin saat ini, pasti ke depannya saya akan dorong. Atau enggak, pasti ke depannya saya pasti akan kena tabrak ataupun kena kecelakaan apapun karena saya dorong motor, saya pasti akan terlambat masuk kerja. Saya pasti akan terlambat beribadah. Karena itu asumsi-asumsi yang negatif yang bahkan belum tentu terjadi. Kita terlalu memikirnya terdahulu kita seolah-olah kita tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi mari dalam kehidupan kita taruh bahwa Tuhan, walaupun saya dalam keadaan seperti ini, saya percaya pasti ada penolong. Pasti ada penolong. Pasti seseorang yang menolong. Karena itu yang saya tanamkan dalam kehidupan saya, dalam diri saya. Bapak Ibu, dulu saya tidak tahu apa itu iman. Karena saya tanya sama Bapak saya, iman itu seperti apa Bapak? Terus Bapak saya dengan lantang menjawab, kalau kamu dalam kegelapan dan kamu berani untuk maju, kamu berani untuk jalan dalam kegelapan, itu iman. Namun saya berpikir lagi seperti ini Bapak Ibu.
Berarti kalau dalam hal-hal yang gelap, saya bisa atasi. Namun tidak seperti itu, Bapak Ibu. Iman itu adalah sesuatu yang kita pikirkan bahwa Tuhan itu bekerja lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Jadi, sesuatu yang kita pikir bahwa ini kecil, tapi di mata Tuhan itu terlalu besar, terlalu luar biasa untuk semua kita. Amin. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam ketakutan, apa yang ketiga? Tidak memberikan solusi. Orang dalam ketakutan akan berpikir bahwa setiap solusi yang diberikan itu akan salah. Bagaimana kalau Bapak Gembala menyuruh kita untuk berpendapat? Bagaimana kalau tahun baru di hotel atau tahun baru di ibadah padang? Nah, itu kita akan berpikir bahwa, aduh, ini kalau saya kasih saran, ada nggak dananya? Ada nggak orang yang akan menghandle semuanya? Jadi, kita berpikir bahwa solusi yang kita berikan itu selalu salah, berasumsi selalu salah. Karena apa? Kita masih hidup dalam rasa takut. Musa juga seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan selalu berfirman kepada Musa, namun Musa menolak. Saya nggak pandai bicara, Tuhan. Bagaimana kalau orang-orang di sana nggak terima saya? Bagaimana kalau mereka menolak saya? Itu kata-kata negatif yang Musa selalu tanamkan dalam dirinya. Kalau kita sering hidup dalam ketakutan, kita sedang menolak tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita hidup dalam ketakutan, kita sedang menolak tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saya percaya Bapak Ibu, Tuhan telah memanggil kita untuk diutus. Amin. Katakan, saya diutus Tuhan. Amin. Saya diutus Tuhan. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembisnis yang sukses. Menjadi guru yang terbaik, menjadi orang tua yang sukses mendidik anak, atau menjadi pemuda-pemudi yang membangun pelayanan yang luar biasa. Amin. Amin. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi terbaik yang pernah ada. Tuhan memanggil kita untuk sukses. Dan katakan dalam diri Bapak Ibu, walaupun saya masih takut, saya mau melangkah. Amin. Puji nama Tuhan. Orang seperti inilah tahu bahwa dalam situasi tersebut dia tahu bahwa ada penyertaan Tuhan. Firman Tuhan bilang kepada Musa, aku mengutus engkau. Tetapi Musa menolak. Namun pada akhirnya Tuhan bilang, saya yang menyertai engkau. Dan Bapak Ibu, bahkan di hari ini kita masih melangkah dalam ketakutan, namun harus tetap ada dalam kehidupan kita keputusan untuk terus maju dan melangkah. Seperti yang sudah saya bilang dalam pujian ini, walaupun terjatuh, tetapi jangan sampai tergeletak. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita mengalahkan ketakutan kita. Kita boleh membaca di dalam Keluaran ayat 2, Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu simak saja, saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ayat yang 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau memukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pimpinan dan hakim atas kami? Apakah engkau harus membunuh kami, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Karena firman Tuhan, karena Firaun mendengar tentang perkara ini, ia dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi Musa ketakutan. Pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab supaya kita mengalahkan ketakutan ialah, apakah saya hidup di masa lalu? Apakah saya hidup di masa lalu, Bapak Ibu? Orang yang hidup di masa lalu pasti terus dalam ketakutan. Kenapa Musa menolak Tuhan? Sebab dia punya masa lalu yang buruk. Dia melakukan kesalahan. Terus-menerus terintimidasi. Kamu membunuh orang ini. Jadi hidup dalam masih menanggung masa lalu. Ada trauma masa lalu yang ia pikul. Dia pernah melihat orang Mesir membuli sebangsanya. Dan Musa dipanggil orang Mesir itu
dan membunuh orang Mesir. Dan akhirnya ketahuan di seluruh Mesir dan mereka mencari dan mengejar Musa. Akhirnya dia melarikan diri dan pergi ke mertuanya, Bapak Ibu. Dan dia bekerja di rumah mertuanya. Namun beberapa puluh tahun kemudian, setelah semuanya tenang, Tuhan mau berfirman. Tuhan bilang bahwa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Tetapi apa jawab Musa? Tuhan saya ini nggak pandai berbicara. Dengan kata lain dia menolak dan dia masih tinggal di masa lalu. Dia gagal move on, Bapak Ibu. Colek kanan kirinya, move on dong. Move on dong, amin. Jangan masih hidup di masa lalu, amin. Amin, ada yang senyum-senyum nih, ada yang belum move on atau bagaimana? Sudah move on semua, amin. Orang yang hidup di masa lalu akan mengalami krisis percaya diri. Kalau kata sekarang katanya insecure, nggak percaya diri, kurang pede. Nah, Bapak Ibu, selalu dan pasti merasa lemah. Dia terus-menerus menghidupi trauma itu, trauma masa lalu. Nah, orang yang hidup di masa lalu tidak akan pernah menemukan yang namanya sukacita. Dalam hidupnya hanya menggerutu. Saya nggak cantik, saya nggak tinggi, saya nggak kurus. Itulah standar-standar orang yang kehidupannya masih trauma dengan masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu itu tidak akan pernah menemukan yang namanya sukacita, seperti yang saya bilang. Karena itu, banyak pemuda hari-hari ini tidak percaya diri, bahkan kadang suami dan istri selalu mengungkit masa lalu. Kamu tuh, gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu. Selalu mengungkit kisah masa-masa lalu. Terus-menerus mengingatkan, menghidupi trauma masa lalunya. Bahkan Bapak Ibu, Musa ini tidak maju karena masa lalunya. Dia pernah berbuat salah. Nah, Bapak Ibu siapa di sini yang pernah mengambil keputusan yang salah? Atau bahkan sering atau bahkan bahkan tidak pernah selalu mengambil keputusan yang benar. Puji Tuhan. Dalam Keluaran 4 ayat 10 firman Tuhan bilang, Musa bilang, aku ini gak pandai bicara karena trauma masa lalu. Musa itu lupa dengan jati dirinya. Bapak Ibu tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, ialah dia adalah seorang pangeran, bagian dari kerajaan. Dan dia pasti punya banyak kemampuan tentunya. Dia harusnya berbahasa yang fasih. Pintar ngomong kalau sederhananya, berfasih lidah, ataupun hal sedemikian. Nah, seringkali kita membuat kesalahan, bahkan kita sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya, Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu tahu, iblis itu paling suka orang Kristen yang hidup di masa lalu. Kenapa? Karena iblis tahu manusia itu nggak bisa merubah masa lalu. Satupun kita di tempat ini tidak ada yang bisa merubah masa lalu kita. Kita nggak bisa berubah dengan apa yang terjadi. Iblis senang orang hidup dalam trauma. Dan iblis itu paling suka dia membumbui setiap kita hidup dalam masa trauma kita dengan intimidasi, dengan penyesalan. Itu pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Akhirnya muncul kalimat seperti ini. Aduh, harusnya dulu tuh saya harus seperti ini. Harusnya dulu saya tuh keluar negeri, misalnya. Harusnya dulu saya nggak bekerja di Bali. Atau harusnya dulu saya lahir dalam keluarga yang Kristen. 100% Kristen. Bapak Ibu, saya bahkan sampai hari ini saya tidak pernah menyalahkan saya lahir dari agama Katolik. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga saya, orang tua saya. Tidak pernah saya salahkan, aduh harusnya dulu bapak mama saya nggak bisa. Saya tidak pernah menyalahkan itu. Namun hari ini saya bersyukur bahwa karena kejadian seperti itu, Tuhan mau ajarkan kepada saya menjadi pribadi yang lebih baik daripada kedua orang tua saya. Amin? Amin. Karena iblis tahu orang yang hidup di masa lalu itu nggak pernah bisa merubah masa depan. Dan ingat satu hal Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menanggung masa lalu kita, dan Tuhan bahkan memperdulikan masa depan kita. Tuhan tidak mau mengingat lagi masa lalu kita, tetapi Tuhan mau memperdulikan masa depan kita. Amin. Hal yang kedua, bagaimana caranya kita keluar dari ketakutan? Pertanyaan kedua yang perlu kita jawab, apa yang ada di tangan saya? Apa yang ada di tangan saya? Kalau pertanyaan pertama ialah, apakah saya masih hidup di masa lalu? Dan yang kedua ialah, apa yang ada di tangan saya? Kita baca bersama-sama dalam Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan baca buat Bapak Ibu.
Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tanya sama Musa. Ini menurut saya pertanyaan yang emas, pertanyaan yang luar biasa. Apa yang ada di tanganmu saat ini? Tuhan tanya sama Musa, apa yang sedang kamu pegang saat ini? Musa bilang, tongkat Tuhan. Mengapa Tuhan tanya kepada Musa? Karena Musa tidak berfokus dengan apa yang dia miliki. Tuhan itu bilang, Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Musa bilang kayak begitu. Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Tuhan, aku berat lidah. Aku gugup, Tuhan. Bahkan kalau kasarnya aku gagap, Tuhan. Ngomong nggak pernah benar, Tuhan. Tuhan, aku nggak punya pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu hari-hari ini? Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu hari ini? Apa yang ada di tanganmu, Musa? Dan Musa menjawab, tongkat Tuhan. Musa selalu berfokus pada apa yang kurang dalam dirinya. Tetapi Tuhan berfokus dengan apa yang ada pada diri Musa. Musa selalu berfokus pada hal-hal yang kurang. Hal-hal negatif dalam dirinya. Hal yang rendah dalam dirinya. Tetapi Tuhan berfokus pada apa yang ada pada dirinya saat ini. Tuhan berfokus pada apa yang kamu miliki hari ini. Bapak Ibu, coba perhatikan apa yang ada di tangan kita hari-hari ini. Akankah itu ketakutan? Atau kita berfokus dengan masa depan? Kita berfokus dengan sukacita kita yang Tuhan sudah taruh. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan apa yang ada di tangan kita hari ini. Ingat, apa yang kita tidak punya tidak boleh jadi fokus kita. Kita nggak punya motor, kita nggak boleh fokuskan itu. Kita harus fokus bahwa Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini, syukuri. Karena kita semua punya bagiannya masing-masing. Tuhan itu akan bekerja pada waktunya kita. Bapak Ibu, saya 2 tahun cuti, saya pernah menyalahkan Tuhan. Saya bilang, kenapa saya tidak lanjutkan untuk kuliah? Saya marah sama Tuhan sebenarnya. Kenapa saya tidak lanjutkan kuliah? Kenapa saya harus ditunda kuliah saya? Saya marah sama Tuhan. Namun Tuhan bilang, semua ada waktunya. Semua ada waktu Tuhan. Kalau saya sama-sama lolos dengan Puspa, kekasih pendeta kita, salah lolos dengan Puspa, saya nggak mungkin sampai hari ini saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu. Kalau saya menamatkan kuliah saya terlebih dahulu bersama dengan Puspa, saya nggak akan mungkin menjumpai Bapak Ibu hari-hari ini, nggak akan mungkin berjumpa dengan Bapak Pendeta, nggak akan mungkin pelayanan di mana-mana, nggak akan mungkin. Karena saya menggerutu dengan kekurangan saya. Saya tidak fokus dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Terkadang Bapak Ibu kita melihat hal yang kurang dalam diri kita. Saya terlalu rendah Tuhan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Kalau tamu datang, di mana Tuhan? Saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang sama Musa, saya fokus dengan apa yang ada di tanganmu hari ini. Pergunakan tongkat itu, saya menyertai engkau. Amin? Amin. Dan ingat, apa yang kita tidak punya tidak boleh menjadi fokus kita. Alihkan fokusnya Bapak Ibu. Alihkan fokus kita. Orang yang fokus dengan dia punya, akan selalu bersyukur. Senggol kanan kirinya, bersyukur. Amin, bersyukur. Bilang dalam dirinya, bersyukur. Saya harus bersyukur. Amin. Amin. Dia akan selalu bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa senyum. Saya masih bisa berkomunikasi dengan anak saya masih bisa berkomunikasi dengan keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Itu hal-hal kecil yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, yang pertama itu orang yang selalu fokus, itu artinya orang yang selalu bersyukur. Yang kedua, dia akan pasti terus melangkah. Dia masih tahu bahwa masih hidup dalam ketakutan, tetapi dia memilih untuk melangkah. Orang yang masih hidup dalam zona nyaman, beda dengan orang yang hidup dalam zona nyaman tetapi melangkah. Itu beda. Tetap dalam zona nyaman atau tetap dalam zona nyaman tapi melangkah. Ada hal yang dia kerjakan, ada action. Ada hal yang luar biasa yang akan dia gapai. Dan yang ketiga, apa fokus kita? Yang ketiga, ya hidupnya pasti jadi positif.
Tuhan hari ini tanya sama kita, stop komplain dengan apa yang kita punya. Stop komplain dengan apa yang kita nggak punya. Tetapi fokus kita hari ini adalah apa yang harus saya syukuri, hal apa yang membuat saya untuk terus melangkah. Sama halnya dengan Andreas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu dalam Injil Matius, dia mau kasih makan 5.000 orang waktu Tuhan Yesus penginjilan. Dan Andreas bilang, Tuhan, bahkan Indomaret, Alfamart sekalipun kalau diborong 5.000 orang itu nggak akan cukup. Lalu Andreas menemukan anak kecil dengan membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan lakukan mujizatnya. Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak melihat seberapa besar 5.000 orang itu, tapi Tuhan lihat apa yang ada padamu hari ini. Dan Tuhan lakukan mujizatnya. 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak ketika Tuhan bersyukur, mengucapkan syukur kepada Bapa. Dan apa yang tersisa? 12 bakul. Itu masih ada tersisa, Bapak Ibu. Dari yang sebelumnya 5 roti dan 2 ikan, yang kelihatannya kita melihat bahwa itu gak akan cukup. Kalau mau dipotong sekecil pun gak akan cukup untuk 5.000 orang makan. Tetapi Tuhan tidak pernah fokus dengan apa yang kita gak punya hari-hari ini. Tuhan gak pernah fokus dengan kekurangan kita, tetapi Tuhan fokus dengan apa yang kita punya hari ini. Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada padamu hari ini di tanganmu? Musa bilang tongkat. Waktu tongkat itu diangkat, laut itu terbelah, dan waktu tongkat itu dipukul di batu, keluarlah air. Bapak Ibu juga melihat di pernikahan di Kana, itu pun demikian. Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur terbaik. Yang kekurangan anggur, Tuhan mampu rubah itu menjadi anggur terbaik. Apa yang ada di tangan kita hari-hari ini? Apa yang kita punya hari ini? Mari kita renungkan pertanyaan kedua. Apa yang ada di tangan saya hari ini? Untuk menjawab, mengapa saya harus ketakutan? Mengapa saya harus hidup dalam ketakutan? Apa yang kita punya hari ini, biarlah itu tidak menjadi fokus kita. Fokus kita ialah, Tuhan mau kita kerjakan apa yang ada di tangan kita hari ini. Kita bersyukurkah? Kita menerima Tuhankah untuk melakukan hal yang besar? Atau malah kita fokus dengan kekurangan kita? Amin. Puji Tuhan. Poin yang ketiga ialah pertanyaan ketiga. Apakah saya menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan? Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepadanya, kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus engkau. Siapa yang takut dengan masa depan? Siapa yang takut di tahun 2026 ini? Apa ketakutan kita? Saya harap Bapak Ibu kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang luar biasa. Kita sudah persiapkan hati kita. Dan apa ketakutan kita? Apapun yang akan terjadi tahun depan, biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan burung-burung di udara, bunga bakung di ladang. Mereka tidak bekerja, tidak meminta, tetapi Tuhan sediakan. Ini firman Tuhan yang mungkin sederhananya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tok hanya bunga bakung, tok hanya burung, Tuhan pelihara. Masa sih Tuhan gak pelihara saya? Bahkan Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, tetap Tuhan pelihara. Masakah kita sudah memberikan waktu kita, sudah rela, bangun tidur kita sudah rela, pagi-pagi kita bersiap untuk datang beribadah bersama-sama Tuhan. Kita memuji bersama dengan Tuhan. Masakah Tuhan tidak memperhitungkan itu? Amin. Ada yang jauh 30 menit dari rumahnya ke sini. Masa Tuhan tidak perhitungkan jaraknya? Ataupun ada yang masih mengantuk, ada yang masih harus mengurus pagi-pagi, ada yang masih sakit. Masakah Tuhan tidak memperhitungkan? Tuhan melihat setiap kita. Dan Bapak Ibu, saya membaca ini dan saya bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan bilang aku adalah aku? Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, aku adalah aku, Tuhan pakai huruf kapital, aku adalah aku. Ini tegas Bapak Ibu. Mengapa Tuhan bilang aku adalah aku?
Karena Tuhan tidak pernah membatasi dirinya dengan satu titel, satu panggilan. Tuhan kita nggak pernah dibatasi dengan satu panggilan. Tuhan saya nggak pernah dibatasi dengan satu fungsi. Makanya dia berkata, I am. Saya adalah saya. Aku adalah aku. Karena dia bisa menjadi apapun yang kita butuhkan, apapun, dimanapun dan kapanpun, dan caranya bagaimanapun. Tuhan bisa menjadi apapun dalam kehidupan kita. Kalau hari ini butuh ketenangan, dia akan berkata, aku adalah ketenangan bagimu. Kalau hari ini butuh penyediaan, Tuhan akan bilang, aku penyediamu. Jehovah Jireh, aku yang menyediakan. Kalau hari ini Bapak Ibu butuh penyediaan, butuh penyembuhan, Tuhan bilang, aku adalah Jehovah Rafa, aku menyembuhkanmu. Allah yang menyembuhkan. Siapa Tuhan hari-hari ini buat Bapak Ibu? Apakah dia penolongmu? Apakah dia pembimbingmu? Tanamkan dalam diri Bapak Ibu, Tuhan, Engkau adalah penyediaku, Engkau adalah penyembuhku, Engkau adalah perisaiku, gunung batuku. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu hari-hari ini. Ubah mindset kita, ubah pikiran kita bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan, penyembuhku, penyediaku, penolongku, penopangku, penjawab setiap masalahku, penyediaku, seperti itu Bapak Ibu. Amin. Biarlah ketika kita pulang dari tempat ini, ketika kita memasuki tahun yang baru, ingat pesan Tuhan hari ini buat kita semua. 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Ini menjadi pengingat untuk kita semua. Kita renungkan di tahun yang baru. Biar kita tutup tahun ini dengan penuh dengan sukacita. Tidak membawa lagi ketakutan ke tahun yang akan datang. Selesai di tahun 2025. Yang pertama ialah, apakah saya masih hidup dalam masa lalu? Renungkan, apakah saya masih hidup dalam masa lalu? Apakah Musa dengan dia menolak Tuhan, dia akan mendapatkan hal luar biasa? Dan yang kedua, apa yang ada di tangan saya? Apa yang saya punya hari ini? Jangan berpikir bahwa Tuhan saya nggak punya ini, Tuhan saya lemah, Tuhan saya hanya punya ini. Tapi fokuskan, Tuhan saya punya sesuatu dalam hidup saya. Tuhan pakai saya, walaupun saya seperti ini. Harus ubah mindset kita, harus ubah fokus kita. Dan yang ketiga, apakah saya menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan? Pertanyaan ini menjadi renungan untuk kita semua. Bagaimana saya harus menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan. Biarlah membawa di tahun yang baru penuh dengan sukacita. Kita nggak tahu tema nasional untuk tahun depan, tetapi kita percaya bahwa di tahun depan kita punya hal-hal yang perlu kita hidupi. Amin. Jangan lagi membawa ketakutan di masa lalu, di 2025 yang lalu, untuk kita bawa ke masa depan, 2026. Tetapi, mari kita belajar dari kisah Musa, yang merendahkan dirinya, bukan karena dia rendah hati, tetapi dia merendahkan dirinya, tapi dia dipakai Tuhan Tuhan fokus dengan apa yang ada di tangan dia hari-hari ini. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai apapun yang kita miliki hari ini untuk lebih baik, untuk kehidupan kita lebih baik. Amin.